Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Saya Arin Devi Rosana sebagai pemateri pertama dan ini teman saya. Ibu Amona, saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menyampaikan materi tentang Government Public Relation atau pemerintahan. Government Public Relation atau Humas Pemerintahan merupakan salah satu institusi yang berada di dalam suatu ranah birokrasi. Di dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/M/Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, pasal 6 disebutkan humas pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan halayak internal dan eksternal. Memosisikan Government Public Relation didasari baik dalam jangka pendek dan jangka panjang akan membawa citra lembaga pemerintahan ke arah yang diinginkan, tentunya dengan menjalankan peran dan fungsi secara profesional, memiliki kualitas SDM yang andal secara kolektif, komunikasi dan keterbukaan yang baik, perencanaan yang matang sebelum bertindak, dan pengevaluasian kinerja. Karena pentingnya peranan humas pemerintahan, maka sudah saatnya kepala daerah di Indonesia tidak memandang sebelah mata terhadap peranan dan fungsi strategi yang dimilikinya. Untuk mencapai keberhasilan di mata publik eksternal, maka pemerintahan terlebih dahulu harus berhasil di publik internalnya, agar tercipta harmonisasi di tingkat internal hingga eksternal, sehingga tidak ada lagi istilah terhadap humas pemerintah. Jika berhasil dipuji, jika salah selalu dimaki. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Ini Bu Amona, saya sebagai pemateri kedua. Dan di sini saya bahas tentang investor. Investor adalah setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan atau reksadana yang memberikan modal dengan harapan menerima pengambilan keuangan. Investor bergantungan pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun. Investor biasanya menghasilkan pengembalian dengan menggunakan modal sebagai investasi, ekuitas atau hutang. Konsumer dalam hal ini adalah mereka yang tidak hanya membeli produk tetapi juga menggunakan produk tersebut untuk kebutuhannya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa mereka yang membeli produk bukan untuk keperluan pribadinya akan disebut sebagai konsumer. Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa mereka yang membeli produk bukan untuk keperluan pribadinya akan disebut sebagai konsumer. Sedangkan mereka yang membeli produk untuk keperluan pribadi atau untuk dikonsumsi sendiri, maka akan disebut sebagai konsumer.